Pantai Batu Hiu merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan laut lepas Samudra Hindia dari view Bukit Karang. Pantai Batu Hiu kerap disebut sebagai tanah hotnya Jawa Barat. Salah satu yang menarik dari Pantai Batu Hiu ini adalah adanya penangkaran penyu yang dikelola oleh Yayasan Raksa Bintang. Wisatawan juga diperbolehkan untuk melihat dan dijelaskan secara langsung mengenai jenis-jenis penyu yang ada di penangkaran ini. Penyu merupakan salah satu hewan purba yang hidup hingga saat ini. Penyu diperkirakan telah hidup sejak 200 juta tahun yang lalu. Dan penyu merupakan suatu hewan yang memiliki peran penting bagi ekosistem di laut. Di Pangandaran, khususnya ada 5 jenis penyu yang melakukan pendaratan di pantai Pangandaran. Penyu termasuk ke dalam hewan omnivora, dalam artian bahwa penyu dapat memakan segalanya, seperti ubur-ubur, rumput laut, ikan, dan invertebrata lainnya. Dan di sini penyu memiliki peran penting untuk melakukan keseimbangan atau menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu untuk menjaga populasi dari ubur-ubur. Yang kedua, yaitu menjaga kelestarian dari terumbu karang. Penyu adalah salah satu binatang laut yang bernafas menggunakan paru-paru. Mereka harus naik ke permukaan air laut setiap 30 hingga 60 menit. Tak hanya itu, penyu juga bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya mereka bisa bermigrasi hingga 3.000 km dalam waktu 53 hingga 73 hari. Populasi penyu di seluruh dunia menghadapi berbagai ancaman, termasuk 1. Perburuan ilegal. Penyu merupakan hewan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Daging, telur, dan cakang penyu seringkali diburu secara ilegal. Perburuan ilegal ini menjadi ancaman yang serius bagi populasi penyu di Indonesia. Yang kedua, perusakan habitat. Penyu bertelur di pesisir pantai. Diperkirakan dari 1.000 telur penyu yang menetas, hanya sekitar 100 hingga 200 ekor tukik atau anakan penyu yang dapat bertahan hidup hingga dewasa. Pembangunan infrastruktur dan pencemaran laut juga menjadi ancaman yang serius bagi penyu. Yang ketiga, pencemaran plastik atau pencemaran laut. Pencemaran plastik juga menjadi ancaman yang serius bagi populasi penyu. Seringkali ditemukan bahwa penyu memakan plastik dan hal ini dapat menyebabkan kematian pada penyu. Upaya pelestarian penyu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada kampanye dan edukasi mengenai konservasi. Nah, kampanye ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan share di media sosial, edukasi kepada masyarakat, serta dapat juga dengan bekerja sama dengan sistem pemerintahan. Hal ini tentu saja sangat penting demi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian penyu itu sendiri. Yang kedua itu ada pembersihan pantai atau coastal clean up, yang mana pembersihan pantai yang sangat teratur itu dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar pesisir pantai yang kemungkinannya akan termakan oleh penyu itu sendiri. Yang ketiga ialah pelepasan tukik. Pelepasan tukik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan populasi penyu, di mana tukik sendiri ialah penyu muda yang baru menetas. Pada tahun 2023, Indonesia sendiri melepas liarkan sebanyak 100.000 penyu hijau di Pantai Sukamade, Banyuwangi, Jawa Timur. Upaya keempat ialah penanaman pandanus. Pandanus merupakan salah satu tanaman yang digunakan penyu untuk bertelur. Pandanus ini banyak ditemukan di pesisir pantai. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam penanaman pandanus di sepanjang pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kerjasama antara mahasiswa KKN dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian penyu. Masyarakat dan juga mahasiswa KKN dapat melakukan berbagai upaya pelestarian penyu melalui bedah film, sosialisasi ke SD, pembersihan pantai, dan juga pelepasan tukik. Kami berfokus pada 4 permasalahan utama. Yang pertama, pengaruh budidaya tambak udang Faname terhadap pelestarian penyu, dan yang kedua, kearifan lokal terhadap pelestarian penyu, dan ketiga, infrastruktur jalan terhadap aktivitas penyu, dan yang keempat adalah analisis kelayakan lingkungan sekitar pantai terhadap pendaratan penyu. Alasan kelompok kita mengambil judul pengaruh budidaya udang Faname terhadap kelestarian penyu, kita ambil salah satu contoh di Pantai Legok Jawa yang notabene adalah zona inti konservasi penyu tersebut. Ada 2 tambak yang benar-benar dekat dengan zona inti tersebut, yang dapat menghambat atau dapat membuat si penyu itu enggan menelur di daerah tersebut.
kehidupan manusia, segala pergerakan dan tingkah lakunya sangat erat kaitannya dengan salah satu biota laut yang saat ini dilindungi, yaitu penyu. Oleh karena itu, kami subkelompok 2 mengangkat sebuah tema sosial budaya yang terkait dengan kearifan lokal dalam upaya menjaga keberlangsungan ekosistem di lautan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan berupa wawancara terhadap masyarakat, faktanya di Pantai Batu ini tidak ada ritual khusus atau kegiatan yang berfokus pada pelestarian penyu. Namun, di Pantai Batu ini ada suatu kegiatan, yaitu Ruat Jagat, yang mana di dalam kegiatan tersebut seluruh peralatannya merupakan bahan yang berasal dari alam, sehingga ini dapat meningkatkan kepedulian serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Alasan yang melatar belakangi dari kelompok kami untuk mengambil subtema tersebut dikarenakan hasil dari diskusi antara Yayasan Raksa Bintana dan kelompok nelayan tentang pendaratan penyu. Pada tahun kemarin hanya ada 1 penyu yang berhasil mendarat di Pantai Pangandaran. Untuk itu, dari beberapa kelompok nelayan meminta untuk melakukan penanaman pandanus sebagai salah satu solusi yang akan kami lakukan dan juga agar berdampak positif untuk selanjutnya, karena dikarenakan penanaman pandanus tersebut bisa mengurangi dari dampak pembangunan infrastruktur. Tema yang diangkat oleh subkelompok 4 adalah mengenai analisis kelayakan lingkungan sekitar pantai terhadap perkembangbiakan penyu. Latar belakang yang diangkat oleh subkelompok 4 adalah keadaan pantai pesisir Batu Hiu yang kurang bersih dan memiliki dampak terhadap lingkungan dan biota laut, khususnya terhadap penyu. Hal ini juga menghambat penyu untuk mendarat di pesisir pantai Batu Hiu untuk bertelur. Solusi yang kami tawarkan dan sudah kami lakukan sebagai bentuk konservasi penyu, yang pertama kami mengadakan nonton bareng dengan seluruh masyarakat yang ada di Desa Ciliang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap konservasi penyu itu sendiri. Yang kedua adalah penanaman pandanus. Penanaman pandanus sangat penting sekali untuk menjaga atau mengurangi tingkat abrasi di pesisir pantai sehingga mendukung penyu tersebut akan kembali bertelur di pantai tersebut. Kemudian ada coastal clean up atau CCO. Di sini kami membersihkan segala jenis sampah yang ada di sekitar pantai Batu Hiu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat sampah yang ada di pesisir pantai agar penyu dapat melakukan pendaratan dan tidak banyak sampah yang dikonsumsi oleh penyu. Dan yang terakhir, kami melakukan pelepasan tukik sebagai bentuk konservasi kami atau melepaskan tukik-tukik atau anak-anak penyu ke lautan lepas agar nantinya mereka bisa kembali lagi dan melakukan perkembangbiakan di pantai di mana dia dilepaskan.